sejarah Islam dipenuhi oleh para pemimpin luar biasa yang memimpin dengan kebijaksanaan, keadilan, dan visi yang jauh ke depan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 khalifah termasyhur dalam peradaban Islam. Mereka adalah sosok-sosok yang bukan hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah yang dikenal sebagai salah satu pemimpin paling adil dan saleh dalam sejarah Islam. Ia lahir dari keluarga bangsawan Umayyah. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, seorang gubernur Mesir, dan ibunya adalah Ummu Asim, cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Ia dikenal karena reformasi yang signifikan dan kebijakan-kebijakan yang membawa kesejahteraan serta keadilan bagi rakyat. Ia memerangi korupsi, memotong pemborosan negara, dan mengembalikan harta yang diambil secara tidak adil oleh penguasa sebelumnya. Selain itu, ia juga membangun sistem kesejahteraan yang lebih baik dan memastikan distribusi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai seorang khalifah, Umar menghapus pajak yang tidak adil dan menghentikan penindasan terhadap non-muslim. Ia juga menolak hidup dalam kemewahan bahkan ketika ia memiliki kekuasaan. Umar mencontohkan kehidupan yang sederhana dan jauh dari kekayaan berlebihan, mengikuti jejak kakeknya Umar bin Khattab. Masa pemerintahannya relatif damai dengan minim pemberontakan dan konflik internal. Meskipun Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia muda dan masa pemerintahannya singkat, ia dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam dan sering disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang kelima. Kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Ia dikenal sebagai pendiri dan arsitek utama kekhalifahan Abbasiyah, sekaligus sebagai salah satu pemimpin yang membentuk fondasi bagi kejayaan kekhalifahan tersebut. Al-Mansur dianggap sebagai salah satu khalifah terpenting dalam sejarah Islam karena keberhasilannya dalam menstabilkan dan mengkonsolidasikan kekuasaan Abbasiyah setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Salah satu kontribusi paling terkenal Abu Ja'far Al-Mansur adalah pembangunan kota Baghdad yang nantinya berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan intelektual dunia Islam. Ketika Al-Mansur naik tahta, ia berhasil mengatasi berbagai pemberontakan, termasuk dari kalangan pendukung Alawiyah dan kelompok-kelompok lain yang menentang kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur juga dikenal sebagai seorang administrator ulung yang memperkuat kekhalifahan dengan menciptakan pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Ia memusatkan kekuasaan di tangannya dan mengembangkan sistem keuangan yang efisien dengan perhatian khusus pada pengumpulan pajak yang teratur dan adil. Selain itu, Al-Mansur juga dikenal sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Di bawah kepemimpinannya, Baghdad menjadi pusat intelektual di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Pada waktu itu, buku-buku penting dari berbagai macam bahasa mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang menjadi langkah awal dalam gerakan penerjemahan Abbasiyah. Meskipun gaya pemerintahannya cenderung otoriter, ia berhasil menjaga stabilitas di wilayah kekuasaannya dan memastikan masa transisi dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah berlangsung tanpa gejolak besar. Ketiga adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Ia adalah salah satu penguasa paling terkenal dalam sejarah Islam karena membawa kekhalifahan Abbasiyah kepada puncak kejayaannya yang dianggap sebagai zaman keemasan Islam. Masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid dikenal karena kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu warisan terbesarnya adalah Baitul Hikmah, sebuah lembaga di Baghdad yang didirikan untuk mendorong penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Lembaga ini menjadi pusat studi ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, ekonomi kekhalifahan Abbasiyah berada pada puncaknya. Baghdad menjadi kota terbesar dan terkaya di dunia saat itu, dan perdagangan internasional berkembang pesat. Selain itu, Harun Ar-Rasyid memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan banyak negara, termasuk Kekaisaran Bizantium dan kerajaan-kerajaan di Eropa. Salah satu buku yang terkenal yang ditulis pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid adalah Alfu Lailah wa Lailah atau 1001 Malam, di mana ia digambarkan sebagai khalifah yang sering berkeliling kota di malam hari, menyamar untuk melihat kehidupan rakyatnya. Meskipun cerita-cerita ini lebih merupakan legenda daripada fakta sejarah, mereka menambahkan daya tarik romantis dan kemuliaan yang dikaitkan dengan Harun Ar-Rasyid. Masa pemerintahannya menjadi contoh bagaimana pemerintahan yang kuat, berbudaya, dan berpandangan ke depan dapat
dapat membawa stabilitas dan kemakmuran bagi rakyatnya. Keempat adalah Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman III atau yang bergelar An-Nasir adalah salah satu penguasa terbesar dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah naik tahta, An-Nasir segera berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia menundukkan berbagai pemberontakan yang mengancam stabilitas wilayah dan mempersatukan kembali Andalusia di bawah satu pemerintahan. Pada tahun 929 Masehi, An-Nasir mengambil langkah yang sangat signifikan dalam sejarah dinasti Umayyah di Andalusia dengan menyatakan dirinya sebagai khalifah. Sebelum itu, gelar khalifah hanya dipegang dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Mesir. Dengan mengambil gelar khalifah, ia menegaskan supremasi politik dan religius Andalusia sebagai kekuatan dunia Islam yang independen. Dengan demikian, Cordoba menjadi salah satu dari 3 pusat utama kekhalifahan Islam di dunia pada saat itu, bersaing dengan Baghdad dan Kairo. Di bawah pemerintahan Abdurrahman An-Nasir, Cordoba mencapai puncak kejayaannya. An-Nasir memperindah kota Cordoba dan menjadikannya pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan, filsuf, dokter, dan sarjana datang ke Cordoba dari berbagai penjuru dunia untuk belajar dan mengajar. Ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat berkembang pesat di bawah perlindungannya. Salah satu pencapaian arsitektural terbesar pada masa An-Nasir adalah pembangunan kota Madinatuz Zahra sebagai kota istana yang terletak di pinggiran Cordoba. Madinatuz Zahra menjadi simbol kemegahan dan kekuatan dinasti Umayyah di Andalusia. Kegemilangan Cordoba pada masa An-Nasir dapat dikatakan bisa menyaingi kegemilangan Baghdad pada masa kejayaannya. Kelima adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pemimpin militer dan politik terkenal dalam sejarah Islam. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah dan dikenal terutama karena peran pentingnya dalam merebut kembali Yerusalem dari tentara salib. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi, di mana pasukannya mengalahkan tentara salib secara telak. Kemenangan ini memungkinkan Salahuddin untuk merebut kembali Yerusalem yang telah berada di bawah kendali tentara salib selama hampir 1 abad. Ketika itu, Salahuddin menunjukkan kebesaran hatinya dengan tidak melakukan pembantaian terhadap penduduk-penduduk Kristen, berbeda dengan tentara salib ketika mereka merebut kota tersebut sebelumnya. Sebaliknya, ia menawarkan jaminan keselamatan bagi warga yang memilih untuk meninggalkan kota dengan membayar tebusan, meskipun banyak dari mereka yang dibebaskan tanpa tebusan. Salahuddin dihormati oleh kawan dan lawan karena sikapnya yang adil, berani, dan penuh belas kasihan. Ia sering digambarkan dalam sejarah barat sebagai lambang kesatria yang ideal karena sikapnya yang penuh hormat terhadap lawan-lawannya, termasuk Richard the Lionheart, Raja Inggris selama Perang Salib ketiga. Dalam beberapa kisah, Richard dan Salahuddin memiliki hubungan yang penuh rasa hormat meskipun mereka berada di pihak yang berlawanan. Salahuddin bahkan pernah menawarkan bantuan medis kepada Richard ketika raja tersebut sakit di tengah peperangan melawannya. Keenam adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad II atau yang juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Kekaisaran Utsmaniyah. Ia dikenal terutama karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel yang mengakhiri Kekaisaran Bizantium dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah. Pada usia 21 tahun, setelah menggantikan ayahnya sebagai Sultan, Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk merebut kota Konstantinopel yang telah lama menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium. Penaklukan ini bukanlah tugas yang mudah. Konstantinopel telah berulang kali diserang oleh berbagai tentara, tetapi kota ini tetap bertahan karena tembok-temboknya yang sangat kuat dan lokasinya yang terlindungi. Setelah pengapungan selama hampir 2 bulan dan serangan berulang kali, pasukan Muhammad Al-Fatih berhasil menembus tembok kota pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Muhammad Al-Fatih tidak hanya dikenal sebagai seorang penakluk, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang cakap dalam pemerintahan. Ia segera memulai pembangunan kembali kota tersebut dan menjadikannya sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya Kekaisaran Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih juga menjamin kebebasan beragama bagi umat Kristen dan Yahudi yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Ia mengizinkan gereja Ortodoks Yunani tetap beroperasi dan bahkan menunjuk seorang patriark baru untuk memimpin komunitas Kristen di Istanbul. Sikap toleransi ini membuatnya dihormati oleh banyak kelompok agama. Muhammad Al-Fatih juga memimpin pembangunan
bangunan besar-besaran di Istanbul dan wilayah-wilayah lain di Kekaisaran Utsmania. Ia membangun masjid-masjid, madrasah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu bangunan paling terkenal yang ia bangun adalah Masjid Al-Fatih di Istanbul yang menjadi simbol kejayaan Utsmania. Ketujuh adalah Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni adalah Sultan ke-10 dari Kekaisaran Utsmania. Selama masa pemerintahannya, ia memimpin pasukan Utsmaniyah dalam serangkaian kampanye militer yang sukses dalam memperluas kekuasaan Utsmaniyah ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sulaiman dikenal sebagai Al-Qanuni yang berarti pembuat undang-undang karena peran pentingnya dalam menyusun dan menerapkan hukum-hukum baru bagi Kekaisaran Utsmaniyah. Ia menyempurnakan sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam dan hukum sekuler untuk menciptakan tatanan yang lebih adil dan teratur di seluruh kekaisaran. Selain pencapaian dalam bidang militer dan hukum, masa pemerintahan Al-Qanuni juga dikenal sebagai zaman keemasan bagi seni, arsitektur, dan budaya Kekaisaran Utsmania. Di bawah Al-Qanuni, banyak bangunan megah didirikan termasuk Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek terkenal Mimar Sinan Pasha. Warisan Al-Qanuni tetap bertahan hingga hari ini, baik sebagai pemimpin militer yang hebat maupun sebagai pembuat undang-undang yang cakap. Itulah 7 khalifah termasyhur yang pernah ada dalam sejarah Islam. Apabila teman-teman tahu khalifah lainnya yang belum disebutkan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah.